Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat dan diridhoi serta dapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita akan memulai untuk materi pada perkuliahan hari ini. Materinya terkait dengan patofisiologi peradangan atau inflamasi. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, saya punya pertanyaan pertama untuk mengawali penjelasan mengenai patofisiologi inflamasi. Menurut teman-teman, mana nih yang duluan terjadi? Apakah inflamasi atau peradangan atau infeksi duluan yang pertama kali terjadi di dalam tubuh? Bingung ya? Oke, supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kita perlu mengenal apa itu inflamasi dan apa itu infeksi. Berdasarkan pengertiannya saja, inflamasi itu merupakan reaksi peradangan, sedangkan infeksi merupakan proses masuknya benda asing, zat-zat patogen ke dalam tubuh. Nah, dari situ sudah bisa menebak belum kira-kira duluan mana nih antara infeksi dan inflamasi? Yuk kita kenalan lebih dekat dulu dengan inflamasi. Nah, inflamasi pada dasarnya adalah suatu respon protektif dengan tujuan untuk menyingkirkan organisme penyebab awal cedera. Misalnya mikroba, toksin, dan konsekuensi cedera, misalkan sel dan jaringan yang nekrosis. Respon inflamasi itu berkaitan erat dengan proses perbaikan. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mengencerkan, atau membatasi agen yang merugikan dan memicu terjadinya serangkaian proses yang mencoba untuk memulihkan dan menggantikan jaringan yang rusak. Tanpa inflamasi, infeksi akan terus berkembang. Luka menjadi tidak akan pernah sembuh, dan organ yang cedera dapat menjadi luka yang terus bernanah. Oleh karenanya, inflamasi itu penting bagi tubuh. Seperti layaknya ujian di dalam kehidupan, ujian diperlukan untuk membuat kita naik kelas. Begitu juga dengan respon inflamasi. Respon inflamasi meskipun menyakitkan, tetapi juga diperlukan untuk membuat tubuh kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dikarenakan ada benda-benda asing yang masuk ataupun sel dan jaringan yang cedera yang harus dibuang oleh tubuh. Respon inflamasi itu dipicu oleh berbagai rangsangan. Yang pertama, karena reaksi imunitas atau bisa juga disebut sebagai hipersensitivitas, di mana reaksi secara normal sistem imun untuk melindungi dari kerusakan pada jaringan individu itu sendiri. Yang kedua adalah karena injuri atau trauma atau cedera fisik. Nanti trauma itu macamnya bisa banyak, ada trauma fisik dan ada trauma kimia. Trauma kimia itu seperti cedera kebakaran atau kerusakan kulit akibat suhu ekstrim ataupun radiasi yang terpapar lingkungan kimia. Berikutnya itu disebabkan karena ischemic damage atau kerusakan yang mengakibatkan iskemik. Iskemik itu adalah kondisi di mana sel itu mengalami kekurangan aliran darah, di mana aliran darah itu kan salah satunya berfungsi untuk mengangkut oksigen. Otomatis sel atau jaringan yang mengalami iskemik itu dia juga akan kekurangan darah selain kekurangan oksigen.
Respon inflamasi juga bisa terjadi karena infeksi, yaitu masuknya benda asing seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan toksik dari binatang. Misalkan toksik nyamuk gitu ya. Itu bisa membuat kita mengalami inflamasi meskipun inflamasinya bersifat lokal. Tanda-tanda dari inflamasi pada dasarnya ada 5. Yang pertama adalah rubor atau kemerah-merahan, tumor atau pembengkakan, kalor atau panas, dan dolor itu terasa nyeri, serta fungsiolesa atau kehilangan fungsi. Nah, pada dasarnya tanda-tanda ini masing-masing dari tanda-tanda ini akan terjadi sampai pada tingkat tertentu ketika jaringan terluka dan tubuh merespon dengan proses inflamasi. Ada yang tandanya hanya 2, ada yang 3, atau bahkan ada yang semuanya. Contohnya, ketika kita misalkan digigit nyamuk, itu kita akan merasa gatal, itu termasuk dari reaksi dolor, rasa nyeri atau rasa tidak nyaman. Kemudian bagian yang bentol dan adanya bentol atau pembengkakan itu disebut sebagai tumor. Kemudian bagian yang bentol tersebut kita raba, itu akan terasa panas. Dan kalau dilihat itu dia akan terlihat berwarna kemerahan dibandingkan dengan kulit yang ada di sekelilingnya. Tetapi tidak sampai terjadi penurunan fungsi. Nah, jadi seluruh tanda-tanda ini berat ringannya tergantung dari problem yang ada di dalam tubuh. Kalau misalkan yang masuk toksiknya hanya sedikit bersifat lokal seperti nyamuk tadi, maka inflamasinya juga hanya bersifat lokal. Tetapi apabila infeksi virus atau bakteri yang sudah masuk dan mengikuti aliran darah terjadi secara sistemik, maka inflamasi yang terjadi juga akan terasa secara sistemik. Seperti tubuh kita akan terasa ngilu-ngilu pada saat flu, kemudian kita terasa panas, kemudian muka kita terlihat kemerahan, kemudian kita merasa kurang nyaman, kemudian menjadi berkurang dalam melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan gejala dari peradangan atau inflamasi. Beberapa kesalahpahaman yang terjadi terkait dengan inflamasi. Salah satunya adalah terkadang orang-orang awam mengatakan kita perlu menghilangkan peradangan atau inflamasi, atau perlu membatasinya. Pada dasarnya, hal itu tidak diperlukan karena peradangan itu merupakan reaksi fisiologis yang sangat penting dan diperlukan oleh tubuh. Perbaikan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya inflamasi atau peradangan, sehingga kita tidak bisa menghilangkan peradangan dari proses tubuh. Tetapi kita bisa meminimalkan tanda-tanda dari inflamasi. Beberapa kesalahpahaman lagi terkait dengan inflamasi biasanya juga terjadi ketika kita melihat adanya swelling dan udem. Swelling itu pembengkakan, udem itu juga manifestasi kliniknya atau gejala yang muncul juga seperti pembengkakan. Tetapi pada dasarnya swelling dan udem itu berbeda. Nah, swelling, pembengkakan, itu biasanya terjadi akibat adanya pembuluh darah yang pecah yang ada di dalam kulit, sehingga muncul seperti memar. Ataupun karena adanya pembuluh darah, adanya aliran limfe pada suatu tempat tertentu yang berfungsi untuk melakukan proses imunitas, sehingga berfungsi untuk membunuh toksik atau bakteri yang ada di area tubuh. Namun, kalau udem itu lebih disebabkan karena adanya gangguan dari tekanan onkotik
yang ada di dalam tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tekanan onkotik di dalam tubuh itu merupakan tanggung jawab dari protein albumin. Protein albumin yang kita konsumsi itu berfungsi untuk menjaga supaya cairan tetap berada di tempatnya. Apabila albumin di dalam tubuh kita itu kurang dari normal, entah disebabkan karena adanya penyakit ginjal, ataukah mungkin disebabkan karena adanya penyakit hati, ataupun disebabkan karena adanya penyakit diabetes mellitus dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan nilai normal albumin di dalam tubuh itu berkurang, maka hal itu akan mengganggu keseimbangan dari tekanan onkotik yang menyebabkan cairan-cairan interstisial itu akan keluar dari tempatnya dan kemudian memasuki di area-area jaringan, sehingga akan muncul gejala pembengkakan. Nah, untuk memastikan apakah pembengkakan itu merupakan swelling atau udem, maka kalau udem tadi kita sudah ketahui bersama bahwa problemnya adalah albumin. Maka kalau kita untuk memastikan apakah dia itu udem atau tidak, kita bisa menekan jaringan yang membengkak. Apabila ketika jaringan itu ditekan, kemudian akan ada tanda di mana pembekasan dari apa yang sudah kita tekan dan kembalinya lama, seperti kayak membentuk sumuran dari telunjuk jari atau dari jari kita yang digunakan untuk menekan, maka itu adalah permasalahan yang disebut sebagai udem. Tetapi apabila kita tekan, kemudian kulitnya itu akan kembali cepat langsung setelah tekanan jari kita angkat, maka itu yang kemudian kita sebut sebagai swelling atau pembengkakan. Inflamasi pada dasarnya terjadi melalui beberapa fase atau tahapan, yang mana tahapan itu berlangsung secara sekuensial. Sekuensial artinya berurutan, jadi tidak ada overlapping dari fase-fase tersebut. Nah, apa saja fase dari inflamasi? Fase dari inflamasi itu ada 8. Yang pertama harus ada primary injury dulu. Harus ada luka, trauma, atau infeksi, ataupun reaksi yang menyebabkan sel atau jaringan di dalam tubuh kita itu menjadi terganggu atau bermasalah. Nah, adanya primary injury tersebut akan menginisiasi terjadinya perubahan ultrastruktural, yang mana perubahan ultrastruktural ini juga akan menginisiasi terjadinya mediasi kimiawi di dalam tubuh. Nah, akibat adanya mediasi kimia tersebut, maka terjadilah perubahan hemodinamik yang kemudian juga akan mengakibatkan perubahan metabolik, juga akan mengakibatkan perubahan dalam permeabilitas. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya migrasi atau perpindahan dari leukosit. Nah, teman-teman masih ingat kan, leukosit itu adalah bagian dari sel darah putih. Kemudian ketika sudah ada migrasi leukosit, maka leukosit tersebut pun akan melakukan fungsinya, yaitu memfagositosis dari benda-benda atau sel-sel yang nekrosis atau benda-benda yang berbahaya bagi tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Primary injury itu merupakan penyebab awal dari peradangan atau inflamasi. Primary injury adalah setiap kejadian yang merusak struktur atau fungsi jaringan tubuh. Primary injury pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu eksogen dan endogen. Eksogen disebabkan karena pengaruh-pengaruh dari luar. Bisa disebabkan karena trauma mekanik, misalkan kecelakaan ya, karena benturan, ataupun trauma fisik, misalkan adanya cedera seperti
kemudian terjatuh dari sepeda, terpeleset, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada disebabkan karena kimiawi, contohnya dari zat-zat yang berbahaya, misalkan terkena iritasi, radiasi, sinar UV yang berlebihan karena berada di bawah sinar matahari, dan lain sebagainya, serta adanya trauma biologis yang disebabkan oleh bakteri, virus, kemudian jamur ataupun patogen lainnya yang intinya dia merupakan makhluk hidup gitu. Nah, adapun penyebab endogen itu adalah penyebab yang terjadi dari dalam. Contohnya adalah misalkan ada gangguan sirkulasi darah, sehingga gangguan sirkulasi darah itu menyebabkan aliran darah itu tidak mengalir sempurna, yang kemudian disebut sebagai kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen relevan dengan kekurangan aliran darah. Berikutnya adalah pelepasan protease endogen, yang terkadang protease ini akan mengganggu sel-sel atau jaringan tubuh. Protease sendiri merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan protein. Kemudian bisa juga disebabkan karena ada formasi imunokompleks yang biasanya terjadi. Hal-hal tersebut disebabkan karena adanya reaksi alergi ataupun hipersensitivitas tubuh. Perubahan ultrastruktural. Nah, akibat terjadinya primary injury tadi, maka kemudian akan terjadi perubahan ultrastruktural. Membran sel kemudian menjadi terganggu dan akhirnya rusak. Di mana kita melihat bahwa sel itu memiliki isi, dan ketika dia rusak, maka isinya akan tumpah ke ruang ekstraseluler sehingga mengakibatkan sel itu kemudian menjadi rusak karena di dalam sel tersebut ada organela-organela yang dia mengandung enzim-enzim tertentu. Contohnya adalah organela lisosom, yang mana ketika dia itu pecah, maka dia akan mensuplai bahan kimia yang mencerna bahan asing di dalam sel, dan kemudian ketika dia tumpah, maka isinya akan menyerang dan mencerna bahan lainnya. Perubahan ultrastruktural tersebut bisa terjadi sebagai akibat langsung dari trauma atau cedera primer, dan apabila secara tidak langsung bisa terjadi akibat dari hipoksia atau kemudian disebut sebagai cedera sekunder. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelahnya, kita bisa melihat bahwa sel tadinya normal, namun ketika terjadi primary injury, maka sel itu akan menjadi rusak, kemudian bocor dan isinya tumpah sehingga mengakibatkan kerusakan yang menjadi lebih parah. Akibat dari terjadinya perubahan ultrastruktural tersebut, maka kemudian terjadilah mediasi kimiawi, di mana terjadi pelepasan histamin, ada pelepasan bradikinin, dan pelepasan zat kimia lainnya, yang mana fungsi dari pelepasan zat kimia tersebut adalah untuk memodifikasi serta mengatur respon inflamasi, yaitu contohnya menetralisir penyebab cedera, dan yang kedua bisa juga untuk menghilangkan atau membuang puing-puing ya, atau sisa-sisa dari kerusakan sel dibuang supaya terjadi regenerasi yang baru. Karena apabila sampah-sampah dari sampah-sampah pembuangan dari sel yang rusak tadi belum terbuang secara sempurna, maka proses perbaikan itu tidak bisa terjadi dengan baik. Melalui tabel pada halaman 11, kita bisa mengetahui beberapa mediator kimiawi
yang dapat mengakibatkan aksi yang mungkin terjadi pada saat inflamasi. Yang pertama kita lihat yaitu prostaglandin. Prostaglandin itu sumbernya didapat dari leukosit, bisa dari platelet, bisa dari sel-sel endotel. Teman-teman masih ingat ya bahwa sel endotel itu adalah sel yang menyusun pembuluh darah. Dan dia bisa terjadi karena kebocoran pembuluh darah. Vascular leakage itu artinya kebocoran pembuluh darah. Nah, prostaglandin ini tidak bisa merangsang terjadinya kemotaksis. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan kemotaksis? Kemotaksis adalah gerakan dari sel tubuh sebagai respon akibat terpapar zat kimiawi tertentu di dalam lingkungannya. Nah, prostaglandin ini tidak bisa merangsang terjadinya kemotaksis. Akibat dilepaskannya prostaglandin, maka akan terjadi vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah, kemudian terasa nyeri, kemudian muncullah demam. Yang kedua adalah leukotrien. Sumber dari leukotrien ini didapat dari leukosit dan dari sel emas, di mana leukotrien ini akan muncul dilepaskan pada saat pembuluh darah itu pecah. Nah, dia mampu merangsang kemotaksis dan akan mengakibatkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah serta bronkokonstriksi, yaitu penyempitan bronkus. Yang ketiga yaitu platelet activating factors, di mana platelet activating factors ini sumbernya dari leukosit dan dari sel-sel endotel. Nah, dia juga dilepaskan pada saat pembuluh darah itu pecah dan juga mampu merangsang kemotaksis serta akan menyebabkan reaksi bronkokonstriksi atau penyempitan bronkus. Selanjutnya yang keempat adalah activated oxygen species. Nah, activated oxygen species ini sumbernya diperoleh dari leukosit, juga dilepaskan saat pembuluh darah itu pecah, dan kemudian dia tidak mampu merangsang terjadinya kemotaksis. Hasil pelepasan dari activated oxygen species ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan endotel. Nah, mediator kimiawi yang berikutnya adalah nitric oxide, di mana nitric oxide ini dilepaskan oleh makrofag dan sel-sel endotel, yang mana nitric oxide ini bisa dilepaskan tanpa harus pembuluh darah itu mengalami robek atau pecah. Nah, nitric oxide tidak bisa merangsang terjadinya kemotaksis, dan ketika nitric oxide dilepaskan, maka dia akan menghasilkan respon vasodilatasi dan cytotoxicity. Cytotoxicity itu berasal dari dua kata, cyto dan toxic. Cyto itu adalah sel dan toxic itu adalah racun. Sehingga cytotoxicity artinya adalah keracunan pada sebuah sel. Mediator kimiawi lainnya yang terjadi pada proses inflamasi adalah sitokain seperti interleukin 1, interleukin 8, dan TNF atau tumor necrosis factor, di mana sitokain ini itu dilepaskan oleh limfosit, oleh makrofag, dan oleh sel-sel endotel. Nah, sitokain ini dilepaskan tanpa harus pembuluh darah itu mengalami perobekan. Dan seluruh sitokain ini merangsang terjadinya kemotaksis. Hasil dari pelepasan sitokain, maka akan terjadi aktivasi leukosit, aktivasi endotel, dan fever atau demam. Nah, luar biasa banget kan teman-teman? Sebuah proses inflamasi yang kelihatannya sederhana di dalam tubuh, tetapi ternyata ketika kita dalami itu luar biasa rumit dan detailnya gitu. Jadi luar biasa banget tubuh kita itu diciptakan oleh Allah. Nah,
Pelepasan dari mediator kimiawi tadi akan merangsang terjadinya perubahan hemodinamik. Hem itu artinya darah, dinamis artinya dia menjadi berubah-ubah gitu. Nah, seperti apa sih perubahannya? Di mana arteri itu akan menjadi dilatasi atau melebar. Kemudian karena pelebaran arteri itu, maka aliran darah itu akan menjadi meningkat, terutama di daerah yang terluka. Nah, peningkatan aliran darah ini nanti akan berfungsi untuk merangsang terjadinya aktivasi platelet yang berfungsi untuk menutup area yang luka, sehingga kebocoran darah di luar dari pembuluh darah itu bisa segera diatasi. Nah, untuk detailnya terkait dengan aktivasi platelet tersebut akan kita dapatkan pada sesi kedua, yaitu tentang bleeding, clotting, dan koagulasi. Nah, kita lanjut lagi ke perubahan hemodinamik. Kenapa perubahan hemodinamik itu penting? Karena di daerah yang terjadinya infeksi ataupun peradangan, itu membutuhkan bantuan dari sel-sel darah putih atau leukosit ke area tersebut untuk bisa segera melakukan tindakan seperti fagositosis ataupun melakukan tindakan pembersihan pada debris-debris sel atau sampah-sampah sel dan lainnya. Nah, leukosit itu perlu diturunkan dalam jumlah banyak melalui aliran darah yang dipercepat gitu. Akan tetapi meskipun aliran darahnya itu dipercepat, gerakan dari leukosit itu akan bergeraknya tetap lambat. Kenapa dia bergeraknya lambat? Karena dia akan menempel di pinggir-pinggir pembuluh darah. Jadi dia akan bergerak ke tepi atau yang kemudian kita kenal dengan marginasi. Jadi dia akan menempel di dinding-dinding, akan bergerak menyusuri tepi dari pembuluh darah, dan kemudian nanti dia akan menyusup gitu ya, menyusup ke area yang mengalami perubahan permeabilitas. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di slide 13. Di situ leukosit akan mengalami marginasi, yaitu dia akan berjalan di pinggir-pinggir dinding pembuluh darah. Kemudian dia nanti akan menempel di area dinding pembuluh darah yang dindingnya itu mengalami peningkatan permeabilitas. Peningkatan permeabilitas itu artinya dinding pembuluh darahnya itu tidak rapat gitu, sehingga memungkinkan terjadinya celah, yang mana celah itu akan dimanfaatkan oleh leukosit untuk melakukan migrasi, perpindahan tempat yang semula ada di dalam pembuluh darah, nanti dia akan keluar di luar pembuluh darah untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya akan terjadi perubahan metabolik. Perubahan metabolik ini mengakibatkan adanya penurunan energi, penurunan oksigen yang akan menyebabkan sel beralih ke metabolisme anaerob atau metabolisme yang tidak menggunakan oksigen. Oleh karenanya, fungsi dari membran akan menjadi melambat dan akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi natrium di dalam sel dan di dalam organela. Nah, peningkatan natrium ini akan berimpact atau berdampak pada peningkatan air di dalam sel. Akibatnya, sel menjadi bengkak, dan ketika pembengkakan itu semakin terjadi, maka sel bisa pecah. Nah, kemudian akan terjadi peningkatan asam laktat, di mana peningkatan asam laktat itu akan mengakibatkan tubuh menjadi terasa lelah gitu. Sehingga tak heran pada orang-orang yang sedang mengalami peradangan itu akan menjadi tubuhnya seakan energinya berkurang, lemas, lesu, dan kemudian dia merasa lelah. Nah, membran sel kemudian
akan beresiko untuk rusak. Ketika membran sel itu rusak, maka akan besar kemungkinan lisosom itu mengeluarkan isinya, yang mana isinya berupa enzim-enzim yang bertugas untuk mencerna sel. Pada akhirnya, sel yang tidak bisa bertahan, maka sel itu akan rusak dan mati, dan akan diperbarui dengan sel yang baru. Pelepasan mediator kimiawi yang tadi kita jelaskan itu akan merangsang terjadinya perubahan permeabilitas. Teman-teman tahu kan apa yang dimaksud permeabilitas? Permeabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh membran untuk meloloskan partikel supaya bisa menembus atau melaluinya. Semakin tinggi permeabilitasnya, maka semakin dia mampu meloloskan partikel itu untuk menembus atau melewatinya. Nah, dinding pembuluh darah kita itu sebenarnya rapat, disusun oleh endotel-endotel yang rapat yang tidak memungkinkan terjadinya kebocoran dari plasma ataupun sel-sel darah. Tetapi, ketika adanya pelepasan mediator kimiawi tersebut akan merangsang terjadinya peningkatan permeabilitas. Siapakah mediator kimiawi yang merangsang peningkatan permeabilitas ini? Yang meningkatkan permeabilitas itu adalah histamin dan bradikinin, di mana sel-sel endotel kemudian akan berkontraksi, akan menarik diri satu sama lain, sehingga akan memunculkan terbentuknya gap atau celah. Nah, gap atau celah ini yang akan dimanfaatkan oleh leukosit, sehingga leukosit itu dapat bergerak menyusup keluar dari pembuluh darah menuju ke lokasi yang cedera. Setelah leukosit itu mampu menyusup melalui celah permeabilitas tadi, maka kemudian akan terjadi migrasi leukosit, yaitu leukosit berpindah dari pembuluh darah ke area yang terluka atau berada di luar pembuluh darah. Nah, pada saat leukosit itu menyusup, dalam hal ini untuk inflamasi, tugas pertama yaitu bagian dari leukosit yang disebut sebagai neutrofil. Teman-teman masih ingat kan neutrofil itu? Neutrofil itu adalah saudaranya eosinofil dan basofil yang merupakan kelompok leukosit yang memiliki granular atau binti-binti. Nah, fungsi dari neutrofil itu adalah fungsi pertama dalam proses inflamasi. Sehingga tak heran ketika ada terjadi inflamasi, maka hasil laboratorium darah akan didapatkan angka neutrofilnya itu meningkat. Nah, neutrofil itu akan bergerak terlebih dahulu karena dia bentuknya lebih besar dibandingkan celah yang ada, maka pada saat dia menyusup, dia akan meremas tubuhnya supaya dia bisa melewati celah tersebut. Setelah neutrofil itu berhasil, maka gerakan yang kedua itu adalah gerakan dari makrofag yang juga akan melakukan gerakan yang sama, yaitu keluar dari dinding pembuluh darah. Tetapi pada saat kita berbicara tentang inflamasi, maka fokus kita yang pertama adalah neutrofil terlebih dahulu. Neutrofil itu dia yang bergerak pertama atau pasukan garis depan pada reaksi inflamasi yang harus segera tiba pada lokasi yang cedera. Nah, apabila neutrofil itu mati, maka dia akan melepaskan mediator kimiawi yang menjadi pesan untuk memanggil makrofag. Apabila neutrofil itu mati, ketika dia sudah berhasil melepaskan pesan untuk memanggil makrofag, maka akan muncul makrofag sebagai tentara kedua. Sehingga bisa dikatakan makrofag itu merupakan garis pertahanan kedua yang dia tahan lama karena mampu hidup selama berbulan-bulan. Makrofag akan melepaskan enzim
yang dapat merusak jaringan ikat sehingga menambah cedera. Namun demikian, makrofag ini akan melepaskan mediator kimia yang membantu peradangan, tetapi dia juga melepaskan mediator kimiawi yang dapat memperpanjang peradangan. Sekresi atau pelepasan protein merupakan hal yang pokok, hal yang penting dalam mekanisme pertahanan. Yang berikutnya adalah fagositosis. Fagositosis itu kan merupakan sebuah reaksi respon untuk mencerna dari sel-sel yang rusak dan bahan asing atau patogen lain menjadi potongan-potongan yang kecil supaya bisa dibuang dan dikeluarkan dari lokasi yang cedera. Nah, neutrofil, makrofag itu merupakan sel-sel yang bertugas sebagai fagositosis di dalam tubuh kita, sehingga mereka sering dikenal sebagai sel-sel fagositik. Nah, teman-teman, itu dulu untuk bagian pertama. Nanti akan ada video di bagian kedua yang membahas tentang inflamasi akut dan inflamasi kronik. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.